Baik, kita lanjutkan materi dari pertemuan yang ketiga hari ini, dengan topik Indicators of Sustainability in Cities. Jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas berbagai indikator dari pembangunan berkelanjutan di satu wilayah perkotaan. Kita sudah mempelajari dari perbandingan kondisi kota Sydney pada pertemuan sebelumnya, bagaimana kemudian perubahan yang terjadi dari beberapa indikator sustainability, termasuk juga dari indikator polusi udara, greenhouse gases, atau gas rumah kaca, kemudian juga dari indikator konsumsi energinya. Di mana kota Sydney itu diprediksikan bahwa 25 tahun akan mengalami permasalahan lingkungan, sehingga bisa diambil langkah antisipasi dan perencanaan. Cities around the world are now recognizing the need to pursue sustainability agenda. Jadi kota-kota di dunia sekarang mulai menyadari kebutuhan untuk mengikuti agenda-agenda keberlanjutan. But what are indicators of sustainability? Who will do the job to achieve sustainability? Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah yang menjadi indikator dari keberlanjutan tersebut? Kemudian siapa yang melaksanakan tugas untuk mencapai keberlanjutan tersebut? Nah, berikut ini saya sampaikan Annual Goals and Indicator for a Sustainable City. Jadi untuk sebuah kota untuk menuju ke arah sustainable city, sebuah kota yang berkelanjutan, berikut ini adalah berbagai target dan indikator yang perlu untuk dicapai. Untuk indikator ini saya bagi dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah dari aspek energy and air quality, jadi aspek energi dan kualitas udara. Nah, apa indikator yang bisa dipergunakan? Misalnya kita ingin mengevaluasi, katakanlah, ingin mengevaluasi apakah Kota Denpasar atau apakah Provinsi Bali ini bergeraknya ke arah sustainable city atau berlawanan arah dari sustainable city. Apa yang bisa kita evaluasi? Jadi yang pertama adalah reduce dari segi energi dan kualitas udara. Yang pertama adalah reduce total energy use per kapita. Jadi pengurangan dari penggunaan energi per kapita. Sehingga kita bisa nanti melihat kelemahan dari kota Denpasar itu di bagian mana. Apakah dari tahun ke tahun, jadi kita misalnya melihat langsung data 10 tahun terakhir, atau kalau memang ada data 20 tahun terakhir itu lebih bagus. Apakah di dalam 20 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir penggunaan energi di kota Denpasar per kapitanya ini terus meningkat atau tidak? Kemudian yang kedua, decrease energy use per dollar of output from industry. Jadi menurunkan penggunaan energi per dolar produksi dari sebuah industri. Jadi ini untuk memperlihatkan bahwa industri tetap melakukan produksi yang sama, tetapi diharapkan bisa menggunakan energi lebih efisien. Selanjutnya, increase development of renewable oil. Jadi apakah sudah ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan alternatif dari penggunaan bahan bakar minyak? Misalnya untuk Provinsi Bali sekarang sudah memiliki peraturan gubernur terkait dengan kendaraan listrik.
Jadi apakah pengembangan kendaraan listrik kemudian pengembangan sistem angkutan umum misalnya ini sudah dilakukan dengan baik. Kita lihat dari segi panjang perjalanan angkutan umum, kualitas layanan angkutan umum dan penggunaan angkutan umum, demikian juga penggunaan kendaraan listrik, apakah terjadi peningkatan ataukah tidak. Itu misal. Kemudian reduce total quantity of air pollutant per capita. Jadi mengurangi dari total polusi udara per kapita. Nah, tentu kita harus memiliki data dari polusi udara ini. Kemudian, kalau kita melihat ya, polusi udara, tentu itu mayoritasnya kalau kota dan pasar dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Nah, jadi kita bisa memperkirakan prediksi polusi udaranya berdasarkan emisi gas buang untuk setiap kendaraan. Sehingga ketika jumlah kendaraan meningkat, maka kita bisa perkirakan bahwa polusi udara juga mengalami peningkatan. Kemudian, reduce total greenhouse gases. Jadi untuk mengurangi jumlah produksi dari gas rumah kaca. Jadi maksud gas rumah kaca ini karbon dioksida. Misalnya berdasarkan protokol dari Kyoto, targetnya adalah pengurangan gas rumah kaca sebesar 5% dari tahun 2008 sampai 1990. Kemudian penurunan secara terus-menerus setiap tahunnya. Nah, jadi bisa kita lihat untuk mempertahankan datar saja itu sudah sulit, apalagi kita diharapkan supaya menurun. Nah, tentu makna penurunan ini tidak harus misalnya dari energy use-nya, tidak harus dari totalnya, tetapi energy use per kapita, jadi penggunaan energinya per kapita. Kemudian achieve 0 days not meeting air quality health standard. Jadi artinya tiada hari tanpa memenuhi kebutuhan kualitas udara berdasarkan standar kesehatan. Kemudian reduce fleet average fuel consumption. Jadi mengurangi rata-rata konsumsi bahan bakar per kendaraan. Jadi maksud fleet ini adalah kendaraan. Kemudian reduce number of vehicle failing emission standard. Jadi mengurangi jumlah kendaraan yang gagal memenuhi uji emisi standar. Selanjutnya, reduce number of household complaining of noise. Jadi mengurangi jumlah rumah tangga yang komplain terhadap kebisingan. Nah, tentu beberapa data ini untuk tidak harus seperti ini, tetapi bisa kita, misalnya untuk kebisingan, bisa kita ukur saja sendiri secara langsung. Misalnya di ruas-ruas jalan, kita ukur berdasarkan volume lintasnya, kita buatkan satu model, kemudian ruas jalan yang volumenya lebih tinggi ataupun lebih rendah, bisa kita prediksikan kebisingannya. Sehingga kemudian bisa kita estimasi berapa jumlah orang yang tinggal di pinggir jalan, kita estimasi jumlah rumah tangga yang complaining of noise level. Jadi intinya adalah jumlah rumah tangga yang menerima kebisingan lalu lintas yang tinggi. Nah, dari berbagai indikator tersebut, tentu juga ini merupakan indikator umum yang dapat disesuaikan lagi berdasarkan data yang ada. Kemudian, aspek yang kedua adalah water, material, and waste. Jadi dari aspek keberadaan air, kemudian material, dan limbah. Indikatornya yaitu reduce total water use per capita. Jadi ini saya kira ini ada datanya ya kalau kita ingin mencari berapa sih penjumlahan jumlah penggunaan air per hari, per bulan, per tahun, tinggal dibagi dengan jumlah penduduk sehingga kita mendapatkan datanya
dari tahun ke tahun. Achieve 0 days not meeting drinking water quality standard. Jadi untuk mencapai tiada hari yang tidak memenuhi kebutuhan kualitas air minum standar. Nah, ini kalau di negara barat mereka lakukan bahwa air minum itu sudah masuk ke rumah-rumah ya. Di mana keran air minum itu kualitasnya sudah langsung bisa diminum. Nah, ini kita masih jauh ya dari negara barat. Di mana di negara barat mereka minum cukup langsung menghidupkan keran langsung diminum. Selanjutnya, increase proportion of sewage and industrial waste treated to reusable quality. Jadi meningkatkan proporsi sewage ini limbah rumah tangga, and industrial waste ini adalah industri dari rumah tangga yang telah mendapatkan suatu proses perbaikan sampai akhirnya kualitasnya bisa dipergunakan kembali. Jadi sebagai contoh, itu misalnya air buangan dari hotel-hotel di Nusa Dua atau air buangan hotel secara umum ya. Ini hanya contoh saja. Air hotel buangan di Nusa Dua itu tidak dibuang ke laut, tetapi ditampung. Ditampung, kalau Anda lihat kolam penampungannya itu ada di sebelah barat ya. Sebelah barat gerbang masuk dari pintu utara Nusa Dua. Jadi Nusa Dua punya 3 pintu ya. Pintu gerbang masuk utara, tengah, dan selatan. Nah, di dekat pintu masuk gerbang utara itulah ada kemudian di sana kolam penampungan air. Jadi itu adalah menampung air-air limbah dari hotel. Nah, ini kemudian bisa kita lihat juga di sana kolam itu ada beberapa kolam. Mulai yang pertama itu kolamnya yang kotor, kemudian berikutnya kolam lebih bersih, kemudian berikutnya ada kolam ikannya, kemudian berikutnya kolam yang bersih. Jadi ini kenapa di sana ada ikannya? Ini adalah merupakan indikator ya kualitas airnya. Ketika ikannya itu masih bisa hidup, jadi ini kualitas airnya sudah baik. Sehingga air itulah yang dipakai untuk menyiram tanaman rumput yang ada di Nusa Dua. Jadi ini juga merupakan praktek baik daripada konsep-konsep pembangunan berkelanjutan, menggunakan kembali air limbah yang ada. Selanjutnya, decrease amount of sewage and industrial waste discharge to stream or ocean. Jadi mengurangi volume dari limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri yang dibuang ke lautan. Jadi seperti tadi ya, karena sudah ditreatment, diolah, dipakai menyiram tanaman, sehingga tidak perlu dibuang ke lautan. Bahkan sudah ada teknologi ya sekarang, karena ada teman saya yang kebetulan menjual bahan-bahan filter air limbah. Jadi dia mengatakan bahwa kemampuan filter air limbahnya sudah sampai kondisi air itu bisa diminum kembali. Cuman ini tentu tidak etis ya, karena kita meminum kembali air limbah, tetapi sudah mampu. Kemampuan filter air limbah itu sudah mampu untuk memproduksi air yang kualitasnya sampai bisa diminum. Apalagi sekedar dipakai untuk menyiram tanaman dan sebagainya, sehingga bisa masih dipergunakan. Kemudian berikutnya, reduce consumption of building material per capita. Jadi kita diminta untuk mengurangi konsumsi bahan-bahan bangunan per kapita. Misalnya adalah penggunaan kayu-kayuan ya, old growth timber. Jadi kita disuruh untuk mengurangi penggunaan kayu-kayuan. Kemudian selanjutnya adalah reduce consumption of paper and packaging per capita. Jadi mengurangi konsumsi dari kertas. Makanya sekarang dibatasi ya penggunaan kertas, termasuk di Udayana ya. Diharapkan paperless semuanya.
Jadi mengurangi penggunaan kertas karena kita ingin mengurangi penebangan pohon, termasuk juga kertas untuk packaging, pengepakan. Kemudian decrease amount of solid waste, increasing recycle rate. Jadi mengurangi jumlah limbah-limbah padat dengan cara melakukan recycle. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan juga oleh DSDP ya, semua limbah kemudian dilakukan recycle sehingga ada bagian-bagian airnya yang mungkin bisa dipergunakan untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada misalnya di median jalan dan sebagainya. Selanjutnya, increase amount of organic waste return to soil and food production. Jadi meningkatkan jumlah daripada limbah-limbah organik yang dikembalikan lagi ke tanah untuk kebutuhan produksi tanaman atau makanan. Ya, intinya adalah bahwa limbah-limbah tersebut digunakan misalnya untuk pupuk sehingga bisa dikembalikan ke tanah untuk produksi dari tanaman. Aspek yang selanjutnya, aspek ketiga, land, green space, and biodiversity. Jadi lahan, kemudian ruang hijau, dan keanekaragaman hayati, ya biodiversity. Apa indikator yang bisa dipergunakan untuk mengukur? Preserve agricultural land and natural landscape at the urban fringe. Jadi kita disuruh untuk melindungi lahan-lahan pertanian, kemudian lahan-lahan yang masih hijau di daerah pinggiran kota. Sehingga kita nanti hitung, jadi penurunan ruang hijau kota, apakah terjadi penurunan? Kalau menurun, berarti kita menuju ke arah tidak sustainable atau unsustainable city. Jadi kemungkinannya dengan perkembangan jumlah penduduk, perkembangan aktivitas, ini terus mengalami penurunan. Nah ini ya kita dengan adanya indikator ini, kita diminta berupaya untuk mengerem pengurangan daripada lahan hijau tersebut. Increase amount of green space in local or regional park per capita, particularly in green belt around city. Jadi meningkatkan jumlah ruang-ruang hijau, baik di daerah lokal maupun regional per kapitanya, khususnya adalah sabuk hijau di sekitar kota. Jadi sebenarnya di sekitar kota Denpasar, pemisah antar kabupaten kota itu harus ada yang namanya green belt di sabuk hijau. Namun green belt ini cenderung sudah mulai hilang ya. Misalnya antara kita lihat Denpasar dengan Badung, yang mana ini green belt-nya? Nah ini yang kemudian juga menjadi salah satu indikator. Increase proportion of urban redevelopment to new development. Jadi meningkatkan proporsi daripada pembangunan kembali kota daripada membuat kota-kota baru. Jadi ini ketika kota baru dibangun, itu akan memerlukan infrastruktur baru. Itu maksudnya bahwa diupayakan kota itu dibangun dengan kepadatan tinggi, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menggunakan ruang-ruang hijau untuk membangun. Increase number of specially zoned transit-oriented location. Meningkatkan jumlah lokasi-lokasi zona yang berbasiskan TOD ya, transit oriented. Jadi kira kita sudah mempelajari ya, TOD itu bahwa pengembangan tata guna lahan yang berorientasi pada transit atau angkutan umum. Jadi untuk menjamin bahwa keberlanjutan angkutan umum dari sisi suplai penumpangnya itu dari transit oriented location development. Dan yang keempat, aspek transportation.
Yang pertama adalah reduce car use. Jadi nanti pengurangan penggunaan kendaraan, indikatornya apa? Jadi tidak semata-mata jumlah kendaraannya, tetapi juga penggunaannya. Dari mana kita mengukurnya? Dari Vehicle Kilometer of Travel, VKT, VKT ya, or VMT. Ya, kalau di negara barat mereka ukurannya menggunakan mile ya, Vehicle Mile Travel per kapita. Jadi kita lihat berdasarkan panjang perjalanan. Dari mana kemudian kita mendapatkan data ini? Jadi bisa kita mendapatkan dari survei ya. Survei misalnya kita lakukan dengan menanyakan berapa rata-rata panjang perjalanan yang ditempuh. Jadi setiap tahun data itu dikumpulkan sehingga kita bisa mengetahui berapa kemudian vehicle kilometer of travel per kapita. Kemudian increase transit, walk or bike, and carpooling and decrease sole car use. Jadi meningkatkan penggunaan angkutan umum, berjalan kaki, penggunaan sepeda, kemudian penggunaan kendaraan bersama ya, carpooling itu. Apa itu carpooling? Jadi misalnya kantor itu menyediakan kendaraan kantor. Ya, kita pergi bersama-sama menggunakan satu mobil. Jadi itu carpooling. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan itu secara sendiri-sendiri. Kemudian indikator berikutnya, reduce average commute to and from work. Jadi mengurangi rata-rata pergerakan bolak-balik dari dan ke tempat kerja. Ya. Bagaimana caranya mengurangi rata-rata pergerakan dari dan ke tempat kerja? Nah, inilah yang kemudian berdasarkan konsep Transit Oriented Development, di mana diharapkan di daerah TOD itu orang bekerjanya juga di sana, sehingga tidak perlu keluar dari area TOD itu bekerja. Jadi dengan menciptakan lokasi-lokasi Transit Oriented Development. Increase average speed of transit relative to car. Jadi meningkatkan rata-rata kecepatan angkutan umum secara relatif terhadap kendaraan. Seperti yang sudah dilakukan di Jakarta dengan Transjakarta ya. Jadi Transjakarta memiliki lajur khusus, sedangkan kendaraan pribadi terjebak dalam kemacetan. Sehingga inilah berarti Jakarta itu sudah menerapkan konsep ini, dan kita belum. Selanjutnya, increase service kilometer or mile of transit to route provision. Jadi meningkatkan layanan kilometer dari angkutan umum dibandingkan dengan pembangunan jalan-jalan baru. Jadi diharapkan kita meningkatkan layanan angkutan umum. Increase cost recovery on transit from fares. Jadi meningkatkan pengembalian biaya dari angkutan umum itu adalah dari tarif. Jadi dengan banyaknya orang menggunakan angkutan umum, sehingga angkutan umum ini bisa survive tanpa perlu subsidi lagi. Decrease parking spaces per 1,000 workers in CBD. Nah, jadi ini ya kemarin ada yang menanyakan ya terkait dengan masalah parkir. Jadi kita lihat indikatornya ini jelas, mengurangi ruang parkir per 1.000 pekerja di daerah Central Business District, di daerah pusat kegiatan kota. Nah ini yang tadi yang kemarin sempat kita diskusikan ya, yang agak berlawanan dengan konsep daripada Andalalin yang sekarang sudah dijalankan, di mana setiap aktivitas harus menyediakan ruang parkir terhadap kendaraan sesuai dengan bangkitan yang ditimbulkannya. Jadi sekarang masih seperti itu ya, karena kita belum memiliki konsep ini secara makro. Jadi ini harusnya bahwa pemerintah melalui RT RW-nya itu mengeluarkan aturan ini dengan catatan bahwa pemerintah sudah memberikan layanan angkutan umum. Jadi jangan sampai nanti parkir dibatasi tapi layanan angkutan umumnya
tidak ada, sehingga ini juga tidak adil bagi masyarakat. Layanan angkutan umum diberikan dengan baik untuk memindahkan orang ke angkutan umum dipaksa dengan cara apa? Mengurangi ruang parkirnya. Aspek yang kelima, livability, human amenities and health. Jadi kualitas kehidupan manusia dan kesehatan. Indikatornya antara lain decrease infant mortality per 1,000 births. Jadi mengurangi kematian bayi per 1.000 kelahiran. Increase educational attainment, meningkatkan kualitas pendidikan. Increase local leisure opportunity, jadi meningkatkan kesempatan untuk menikmati rekreasi secara lokal. Sehingga apa yang dilakukan di negara barat bahwa mereka membuat taman-taman kota yang lebih banyak. Apa yang sudah dilakukan seperti wali kota Surabaya sebelumnya, beliau membeli SPBU, SPBU-nya diganti menjadi taman. Nah ini luar biasa. Karena beliau tampaknya sudah memahami apa yang diinginkan oleh sustainable city. Kemudian decrease transport fatality per 1,000 population. Jadi menurunkan kecelakaan per 1.000 jumlah penduduk. Kemudian decrease crime per 1,000 population. Jadi mengurangi kriminalitas per 1.000 penduduk. Decrease death from urban violence. Jadi mengurangi angka kematian dari kekerasan di daerah perkotaan. Sehingga kehidupan ini menjadi nyaman. Kemudian berikutnya, decrease proportion of substandard housing. Jadi mengurangi proporsi jumlah perumahan yang di bawah standar. Seperti yang dilakukan di Jakarta maupun Surabaya atau kota besar lainnya adalah semua penduduk yang tinggal di bawah jembatan dan sebagainya itu kemudian dikumpulkan, diberikan perumahan misalnya. Selanjutnya adalah increase kilometer of pedestrian friendly street based on specific indicator in city and sub-center. Jadi kita diminta untuk meningkatkan panjang daripada fasilitas pejalan kaki, baik di daerah perkotaan maupun daerah luar kota. Kemudian increase proportion of city or suburb with urban design guideline to assist communities in redevelopment. Jadi meningkatkan proporsi kota untuk memiliki guideline perancangan kota sesuai dengan kebutuhan sustainable development untuk membantu masyarakat di dalam pengembangan kotanya. Nah sekarang kita belum punya ya. Yang punya RT RW, RDTR. Yang menjadi pertanyaan apakah RT RW atau RDTR sudah mengacu kepada indikator-indikator pembangunan berkelanjutan. Kemudian increase proportion of city allowing mixed use higher density urban village. Jadi meningkatkan proporsi tata guna lahan campuran, kemudian high density urban village. Nah, ini pernah rasanya saya jelaskan ya. Kalau mixed use ini lahan campuran ya, di mana misalnya dalam konsep transit oriented development itu konsepnya adalah mixed use. Lahan ini campuran, di sana ada permukiman, di sana ada sekolah, ada tempat bekerja, ada juga fasilitas berbelanja, sehingga diharapkan masyarakat terpenuhi kebutuhannya di lokasi TOD tersebut, termasuk kebutuhan transportasinya. Kemudian yang urban village. Jadi konsep mereka di negara barat, mereka sudah menyadari bahwa mereka salah jalan. Jadi ketika mereka mengembangkan kotanya, itu mereka mengembangkan kotanya secara modern. Akhirnya mereka kembali dalam konsep pedesaan. Bagaimana menciptakan suasana pedesaan di kota. Jadi itu mereka kembangkan dengan konsep-konsep urban village.
Nah, kemudian itu sudah berbagai indikator terkait dengan pencapaian dari sustainable city ya. Ya, ketika Anda ingin mengevaluasi apakah kota dan pasar itu berkelanjutan atau tidak, Anda bisa mungkin tidak harus semua indikator ya. Dari beberapa indikator saja kemudian dilakukan pengkajian kecenderungannya seperti apa. Sehingga nanti kita bisa uh, menyimpulkan bagian mana yang terlemah dari kota dan pasar. Apakah konsumsi energinya, apakah penggunaan airnya, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan indikator tersebut, kemudian kita lakukan evaluasi. Setelah itu, kita harus membuat perencanaan, sustainability plans. The implementation of sustainability is both an exciting and frightening prospect. Jadi yang sekarang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasinya. Nah, kita sudah tahu mungkin teori-teorinya, kemudian bagaimana implementasinya. Jadi disebutkan adalah exciting, jadi menggembirakan, menggairahkan, tapi di lain pihak juga frightening, mengkhawatirkan, menakutkan. Nah, kenapa kemudian exciting, kenapa kemudian frightening? Exciting because it gives us a clear task for organizing our cities. Jadi ini akan menggembirakan, menggairahkan, karena memberikan kita tugas yang jelas bagaimana kita mengelola kota kita. Jadi kita sudah tahu indikator-indikatornya, kita sudah tahu aspek-aspek yang dituntut dari sebuah kota yang berkelanjutan sustainable city, sehingga ini merupakan clear task, targetnya jelas. Kita evaluasi indikator-indikatornya, sehingga dari evaluasi indikator tersebut kita bisa melihat di mana kelemahan dari sebuah kota. Frightening because it is up to the present generation to resolve the trend of increasing natural resources usage that have been in place for at least this century. Jadi menakutkan atau mengkhawatirkan, karena ini sangat tergantung kepada generasi sekarang ya, termasuk kita juga, termasuk terutama adalah masyarakat dan para pejabat. Memahami atau tidak konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, kebanyakan kalau saya melihat itu kita belum paham dengan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan indikator pembangunan berkelanjutan. Nah, kebetulan ada yang bertugas di dinas ya. Coba nanti dilihat indikator pembangunannya. Misalnya di bidang perhubungan, apa sih yang dipakai oleh pemerintah kabupaten kota sebagai indikator keberhasilan pembangunan di bidang perhubungan? Nah, dari sana bisa kita lihat sebenarnya seharusnya indikator itu mulai sudah harus berbasiskan kepada sustainable city. Jadi pembangunan-pembangunan yang berkelanjutan. Jadi bukannya misalnya sekedar berapa panjang jalan yang diberikan marka, berapa rambu yang dibuat, dan sebagainya. Tetapi sudah harus merupakan indikator seperti polusi udaranya, kemudian kebisingannya, penggunaan energi, dan sebagainya. Sehingga arah kita di dalam menata kota itu menjadi lebih jelas. Sama dengan di bidang KPU-an ya. Jadi yang sekarang dipakai indikator adalah dibandingkan antara rencana dan realisasi. Ketika misalnya merencanakan jalan 100 km, terrealisasi 100 km, dianggap sudah berhasil pembangunannya. Nah, sekarang di negara barat sudah tidak seperti itu lagi, sudah dari tahun 90-an. Jadi mereka tidak menggunakan indikator-indikator kuantitatif seperti itu. Tetapi yang digunakan adalah yang menjadi tantangan bagaimana menurunkan gas rumah kaca, bagaimana menurunkan polusi udara. Jadi tidak semata-mata untuk dengan pembangunan jalan. Itu akhirnya akan membentuk skala prioritas dari pengembangan program. Jadi kalau kita lihat sekarang secara realita dalam saat ini ya, ini terjadi satu antara kalau dibilang persaingan ya antara perhubungan dengan PU.
di dalam pembangunan infrastruktur, misalnya pengembangan angkutan umum dan pengembangan jalan. Ini perhubungan selalu kalah dengan PU. Jadi kalau kita lihat dari persentase biayanya saja, pembangunan jalan jauh lebih besar daripada pengembangan sistem angkutan umum. Dengan kata lain bahwa pemerintah masih memihak pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Nah, ini yang menjadi permasalahan. That have been take place for at least a century. Jadi bagaimana kita kemudian membalikkan tren atau kecenderungan ini yang sudah terjadi berabad-abad. Ya, dari tahun ke tahun sudah terjadi, perubahan sulit dilakukan, tidak ada yang mau berubah. Ya mau kecuali nantinya memang harus dibentuk, nanti kita akan lihat bahwa tidak bisa kita berjalan sendiri. Ya, tapi harus dibuatkan satu pembentukan kerangka baik secara lokal maupun secara regional dan nasional. Each local authority should learn from citizen and local civic community, business and industrial organization. Jadi pada pimpinan daerah ini seharusnya belajar kemudian dari warganya sendiri, apa keinginan warganya. Nah, yang menjadi masalah seringkali adalah warganya sendiri tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk mencapai ke arah sustainable city. Beda dengan di negara barat, warganya ini sudah paham, oh ini pembangunan yang tidak sesuai dengan sustainable city, sehingga mereka akan menolak. Oh ini pembangunan yang sesuai, mereka akan mendukung. Nah, kira-kira seperti itu. The process can enable a city to define its indicator. Jadi proses ini juga memungkinkan sebuah kota untuk menyusun indikatornya sendiri and assist the process to change toward achieving them. Jadi dari indikator yang sudah saya sampaikan tadi, itu adalah indikator yang bersifat umum. Nah, sehingga nanti dipersilakan setiap kota itu untuk menyusun indikatornya sendiri. Jadi kalau di perhubungan istilahnya sekarang IQ ya. Bagaimana kemudian menyusun indikator IQ-nya? Apakah indikator IQ itu sudah mencerminkan dari sustainable city? Mohon izin Pak. Oh iya, silakan. Maaf, sedikit memotong. Ya, ya. Mengenai indikator yang Bapak Prof bilang tadi nih, mungkin ada artinya mungkin acuan-acuan yang bisa dipakai untuk indikator yang Prof bilang tadi mengenai misalnya polusi udara dan tingkat kebisingan itu Prof, nanti mungkin yang bisa dipakai acuan, artinya pedoman yang bisa dipakai untuk mengajukan gitu maksudnya Prof. Mohon maaf Niki sebelumnya. Oh ya, nanti kalau indikator terkait polusi udara itu sebenarnya sudah ada di dalam peraturan-peraturan ya. Peraturan-peraturan terutama di lingkungan hidup, termasuk juga kebisingan. Jadi ini sudah ada juga aturan-aturan terkait dengan batas kebisingan. Bahkan kita juga sudah memiliki peraturan gubernur, ini sudah lama ya. Sekitar tahun 80-an itu sudah ada peraturan gubernur terkait kebisingan lalu lintas. Hanya saja kita belum menggunakannya. Jadi ada aturannya, tetapi kita tidak pernah melakukan evaluasi. Nah, ini nanti merupakan juga bagian dari tugas Anda ya. Tugas nanti adalah membuat karya tulis dengan topik Sustainable City. Nah, dari itu saya harapkan nanti dari karya tulis Sustainable City itu yang pertama adalah membrowsing di internet terkait dengan konsep Sustainable City. Kemudian juga nanti melakukan analisis terhadap indikator dari Sustainable City. Nah, nanti bisa di browsing di internet, itu ada sudah kota-kota di ranking berdasarkan indikator sustainable city-nya. Jadi tugas Anda, karena bertiga, yang masing-masing saja dibuat, nanti Anda membuat sebuah karya tulis dengan judul Sustainable City. Nanti silakan isinya bebas.
Isinya bebas, termasuk nanti Anda dari tugas inilah juga mencari data indikator dan angka-angkanya yang diperlukan. Misalnya kita belajar dari satu kota yang sudah menerapkan sustainable city. Kemudian kita lihat di kota ini apa sih indikatornya dan target sasarannya. Biasanya untuk polusi udara yang menjadi target sasaran itu adalah pengurangannya. Jadi apakah dari tahun ke tahun sebuah kota itu polusi udaranya meningkat ataukah menurun? Nah, ini datanya ini di mana adanya? Nah, mungkin nanti bisa juga dicek dengan lingkungan hidup. Apakah mereka memiliki data terkait dengan polusi udara? Tetapi kalau data gas buang, mereka punya. Jadi berapa persen kendaraan sampel yang tidak memenuhi gas buang, itu saya kira mereka punya. Nah, kalau ada data polusi udara, tentu ini nanti yang akan kita evaluasi adalah penurunan yang bisa kita lakukan dari tahun ke tahun. Jadi saya kira itu ya, apa yang Anda tanyakan justru nanti juga menjadi bagian tugas Anda. Jadi sekaligus nanti Anda mencari sendiri melalui browsing di internet sehingga bisa memahami secara lebih detail. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ya Kasih gimana? Pak. Ya, sekali lagi saya ingatkan nanti tugasnya adalah terkait, karena ini cukup penting ya pemahaman. Ada berbagai konsep ya. Ada konsep smart city, kemudian kita hanya fokus pada sustainable city. Kalau smart city dia luas ya aspeknya. Nah, di mana sustainable city mungkin berada di dalam sebuah kerangka smart city juga. Kita fokusnya pada sustainable city. Itu sudah banyak sekali ada ya di internet, bahannya sangat banyak ada di internet, sehingga tinggal Anda nanti mengkompilasinya, membandingkannya, sehingga akhirnya tujuan dari tugas ini Anda menjadi paham sustainable city. Jadi kira-kira begitu. Jadi mohon diingat ya, saya nanti tidak ingatkan lagi di WA. Tugas Anda membuat karya tulis ya terkait dengan sustainable city. Kemudian selanjutnya adalah integrated planning, jadi perencanaan yang terintegrasi. A sustainable city, jadi sebuah kota yang berkelanjutan, must constantly learn how to merge its physical environmental planning with its economic planning. Jadi sebuah kota yang berkelanjutan harus secara konstan mempelajari bagaimana menggabungkan antara perencanaan fisik infrastruktur dengan perencanaan lingkungan dengan perencanaan ekonominya. Jadi dengan kata lain, ketika ingin membangun infrastruktur, bagaimana kemudian dari sisi lingkungannya? Kalau infrastruktur dari sisi ekonominya mungkin sudah tidak bermasalah, karena pengembangan infrastruktur memang tujuannya meningkatkan perekonomian. The cost of the environment are real cost. Jadi biaya akibat lingkungan itu merupakan biaya real. A deterioration environment in the form of worsening equality, degraded towns and city, and damaged landscape will make a city to be an attractive location for investor and for living. Jadi penurunan kualitas lingkungan bisa kita bayangkan ya. Banyak ada kota-kota mati di dunia ya, akibat misalnya bencana nuklir, ledakan bom nuklir, ledakan fasilitas nuklir yang menyebabkan sebuah kota terkontaminasi, sehingga kota itu menjadi kota yang tidak berani untuk dihuni lagi. Nah, itu hanya contoh ekstrimnya. Nah, ketika sebuah kota kualitas udaranya mulai menurun, maka kota itu sudah tidak menarik lagi untuk ditempati. Kemudian kota ini akan mengalami penurunan dari segi kualitasnya, kualitas kenyamanan kehidupannya, kemudian juga
kerusakan yang lahan hijau, penurunan lahan hijau akan menyebabkan sebuah kota menjadi lokasi yang tidak menarik baik bagi investor maupun untuk tinggal di dalamnya. Nah, sekarang seperti misalnya Jakarta ya, kalau kita bandingkan mau hidup di Bali apa di Jakarta, kok rasanya tidak sama sekali tidak ingin untuk hidup di Jakarta. Jadi kalau kita ke Jakarta melihat kondisinya begitu penuh dengan infrastruktur, penuh dengan orang, kurangan lahan hijau, sehingga rasanya kualitas hidup menjadi tidak nyaman. Sehingga oleh karena itu sekarang akhirnya mulai Kota Jakarta berpikiran untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Nah, jadi ini merupakan juga salah satu juga permasalahan karena penurunan kualitas di sebuah kota itu menyebabkan kota itu menjadi tidak menarik lagi untuk ditempati maupun tempat aktivitas. Therefore, integration economic environment goals is important. Karena itu, maka integrasi antara target pencapaian ekonomi dan lingkungan itu menjadi penting. Nah, mumpung menyinggung tadi terkait sustainable city, nanti silakan coba yang memiliki akses ya, terutama yang dari perhubungan mungkin memiliki akses terkait IQ-nya. Nah, itu juga nanti dijadikan bagian dari laporan ya. Saat ini apa sih yang menjadi indikator kinerja utama keberhasilan pembangunan di bidang perhubungan? Nah, kalau misalnya memiliki akses ke Bapeda, Bapeda kan pasti memiliki untuk semua dinas ya, karena semua dinas kan wajib memiliki IQ-nya, indikator kinerjanya. Coba nanti juga dilakukan, terutama ya dari PU dan sebagainya yang kira-kira terkait, apa sih indikator keberhasilan pembangunan? Nah, itu juga masukan ya, dievaluasi di dalam laporan, jadi Anda membuat indikator sustainable city berdasarkan Anda browsing dari internet, dari berbagai standar-standar dunia, kemudian bandingkan dengan IQ yang ada ya, indikator kinerja utama yang ada di pemerintahan. Kemudian di sana, nah justru dari Andalah keluar sarannya. Apa yang bisa Anda sarankan? Apa yang perlu diperbaiki? Apakah IQ yang ada sekarang ini sudah bisa mengarahkan kita kepada pembangunan sustainable city, pembangunan yang berkelanjutan sebuah kota. Kalau belum, itulah yang Anda sarankan. Bahwa indikator ini masih bersifat kuantitatif dan belum, misalnya mengacu kepada indikator-indikator pembangunan berkelanjutan. Nah, itu misalnya. Jadi dari saya kira kalau dari dinas ya Anda juga mengetahui nanti indikator-indikator pembangunan itu bisa juga dilihat dari internet. Saya kira di internet juga ada ya, bisa di browsing dari internet. Kemudian saya harapkan nanti dari saran Anda, dari simpulan Anda, dan kemudian Anda berikan saran apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya oleh sebuah kota, ataukah kabupaten kota, ataukah provinsi, apa yang seharusnya dilakukan. Jadi misalnya pertama Anda menyarankan bahwa perlu dilakukan perbaikan indikator. Indikator yang ada saat ini masih sebagian besar belum mengacu pada indikator-indikator sustainable city. Antara lain misalnya ini. Kemudian saran yang Anda berikan adalah perubahan. Nah, sehingga tugas ini juga menjadi bermanfaat bagi Anda. Selanjutnya community participation, jadi partisipasi dari masyarakat. Sustainability is a global agenda. Its roots are in community process. It is essential to involve the public. Jadi pembangunan ini sebenarnya untuk siapa? Jadi untuk masyarakat, kenyamanan masyarakat. Nah, sehingga di dalam proses pembangunan, maka pemerintah itu juga harus melibatkan dari masyarakat.
Nah, kita sekarang fokus ya dengan permasalahan ketergantungan kita pada penggunaan kendaraan pribadi. Kita harus mulai menyadari bahwa kita ini berada di dalam automobile city. Apa ini automobile city? Jadi ini berdasarkan bukunya Prof. Newman and Kenworthy ya, bahwa menyebutkan bahwa kita ini sekarang berada di dalam automobile city. Jadi sebuah kota yang tergantung pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Jadi kita rasakan sekarang saat ini kita bukan choice, tetapi uh, kita tidak memiliki pilihan. Bukan choice rider ya, tapi kita tidak memiliki pilihan antara menggunakan angkutan umum dan kendaraan pribadi. Kita betul-betul tergantung pada penggunaan kendaraan pribadi. Nah, itulah menjadi problem, masalah. Untuk menangani permasalahan tersebut, kita harus memulai memahami apa sebenarnya yang membentuk sebuah kota. What shape city? Apa yang membentuk kota? Application of sustainability to city needs to understand the force that shape the city. Jadi ketika kita mengaplikasikan konsep sustainability di suatu kota, kita harus memahami dulu kekuatan-kekuatan yang membentuk sebuah kota. Nah, dominant force are transportation priorities, economic priorities, cultural priorities. Jadi kekuatan dominan yang membentuk sebuah kota adalah prioritas di dalam pembangunan transportasi, prioritas di dalam pengembangan ekonomi, prioritas di bidang sosial budaya. Sehingga kita akan bisa melihat apakah satu kota itu mereka mengabaikan sosial budayanya atau tidak. Jadi misalnya seperti Bali ya, kita memiliki peraturan. Peraturan misalnya terkait bangunan gedung harus arsitektural Bali. Itu salah satu juga mencirikan bahwa dari segi cultural priority kita sudah sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian dari segi transportation priorities. Jadi pertanyaannya adalah apakah prioritas pembangunan di bidang transportasi ini berpihak kepada penggunaan angkutan pribadi atau pengguna angkutan umum. Nah, itu misalnya. Sehingga kita bisa kemudian melihat ketika pembangunan jalan terus dilakukan, itu berarti pemerintah orientasinya masih berpihak pada penyediaan fasilitas untuk pengguna kendaraan pribadi. Yang ini menyebabkan kita semakin tergantung pada penggunaan kendaraan pribadi. Transportation priorities. Jadi kita ketika melihat prioritas pembangunan di bidang transportasi, kita mulai dengan bagaimana sih sebuah kota itu mulai terbangunnya di bidang transportasinya. Kota-kota di dunia ya, ini di Eropa, Amerika, itu dimulai dengan walking city. Jadi kita coba amati bagaimana perubahan yang terjadi mulai dari walking city. Jadi kota yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. High density, ciri-cirinya high density ya, kepadatannya tinggi, narrow street, jalan-jalannya tidak lebar, sempit, mixed land use, tata guna lahannya campuran, destination can be reached in half an hour. Jadi tempat tujuan dapat dicapai dalam waktu setengah jam. Average street 2.5 km, size of city less than 5 km. Jadi rata-rata perjalanan itu hanya 2,5 km, kemudian ukuran kota itu kurang dari 5 km radiusnya. Nah, sekarang walking city ini has disappeared. Jadi sudah tergantikan dengan modern city. It is feasible to recreate walking city areas within modern city called as urban village. Jadi ada banyak macam ya, nanti ada juga istilah urban village. Ya, di internet juga ada ya, nanti ada green city, ada sustainable city, ada macam-macam konsep. Nah, itu juga antara lain Anda bisa rangkum di dalam tugas Anda. Jadi makna dari setiap konsep tersebut kira-kira sebenarnya sama, karena pencetusnya saja yang berbeda-beda.
Sehingga mereka di negara barat itu mengidam-idamkan kembali kondisi walking city yang sudah terjadi di awal sebuah kota itu terbangun. Bagaimana suatu kota bisa dicapai dengan mudah dengan berjalan kaki, semua kebutuhan masih bisa tercukupi. Eh, Nah, bagaimana kemudian kota ini sudah terlanjur modern? Nah, makanya disebutkan it is feasible to recreate. Jadi memungkinkan untuk menciptakan kembali walking city dengan konsep urban village. Jadi konsep perkotaan yang bernuansa pedesaan. Nah, ini yang sedang dikembangkan di negara barat ya. Kita sebenarnya memiliki konsep Trihita Karana ya. Kalau kita lihat konsep Trihita Karana itu sudah bagus. Cuman ketika kemudian kita terjemahkan ke dalam indikator. Jadi hampir semua visi daripada kabupaten, kota, provinsi Bali ujungnya adalah Trihita Karana. Jadi ini ujungnya hampir sama dengan sebenarnya sustainable city. Hanya saja permasalahan dengan Trihita Karana ketika kita kemudian terjemahkan lebih lanjut di dalam konsep program yang lebih implementatif, itu kita kebingungan. Yang mana kemudian indikator Trihita Karana yang menyatakan bahwa pembangunan kita sudah berbasiskan Trihita Karana. Nah, jadi kita karena kebetulan kita mempelajari sustainable city, jadi sekarang kita adalah basisnya adalah indikator sustainable city. Nah, sebenarnya namanya saja berbeda-beda ya, seperti tadi ada Green City, Sustainable City, Trihita Karana. Sebenarnya konsepnya itu adalah ingin mencapai tujuan yang sama. Nah, ini misalnya ilustrasi ya, ini lokasinya adalah di Prancis Florence City. Nah, jadi ini adalah kondisi tradisional walking city mereka kira-kira tahun 1850-an ya di Eropa. Jadi ini masih kondisinya seperti ini, ditandai dengan high density, jadi karena kota itu terbatas radiusnya hanya sekitar 5 km, pembangunan itu dilakukan di kota dengan kepadatan yang tinggi ke arah atas. Kemudian bersifatnya campuran, cuman juga tentunya kita lihat kepadatan tinggi itu maknanya apakah seperti ini kemudian. Jadi kita lihat bangunan-bangunan itu dibangun secara vertikal ke atas. Jadi berusaha untuk kepadatan tinggi di sebuah wilayah kota mengurangi kebutuhan untuk ekspansi lahan keluar kota. Sehingga lahan hijau di luar ini masih bisa dipertahankan. Nah, ini konsep kita agak berbeda di Bali. Di mana kita di Bali itu tidak sejalan dengan konsep transit oriented development. Karena konsep transit oriented development itu mengharapkan adalah kepadatan tinggi pada koridor-koridor angkutan umum untuk menjamin penumpang atau demand-nya itu memadai. Nah, sedangkan kita di Bali konsepnya adalah membatasi ketinggian 15 meter. Dengan risiko pembatasan ketinggian 15 meter, akhirnya pengembangan itu terjadi ke arah luar, menghabiskan lahan-lahan hijau. Kita bisa bayangkan ya, jadi belum bisa diterima di Bali adanya apartemen, kemudian adanya rumah susun, itu masih belum terlalu diterima oleh masyarakat. Padahal ke depan kalau kita melihat dalam konsep-konsep yang sudah dibuat di negara barat, mau tidak mau ke depan kita arahnya ke sana supaya lahan itu tidak habis oleh pengembangan ekspansi. Nah, ini masih menjadi dilema, menjadi sebuah permasalahan dengan kepadatan kita yang cenderung rendah sehingga menyulitkan layanan angkutan umum, menyulitkan penyusunan jaringan trayek angkutan umum karena demand-nya menjadi tidak memadai. Yang kedua adalah the transit city. Jadi dari old working city kemudian sudah berubah. Jadi perkembangan zaman ini merubah working city ini.
under the pressure of population in industry. Jadi dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan industri, tidak bisa bertahan walking city ini. Sebuah bentuk kota baru kemudian tercipta, a new city form to accommodate many more people at reduced density. Jadi untuk mengakomodasi lebih banyak orang, tetapi pengembangannya ini pada kepadatan yang lebih rendah, while keeping to the half-hour average accessibility maximum. Hanya saja masih dicoba untuk menjaga bahwa rata-rata aksesibilitas maksimumnya adalah setengah jam perjalanan. This was achieved through new transit technology. Jadi hal ini dicapai dengan adanya pengembangan teknologi angkutan umum massal kereta api. Dengan adanya pengembangan kereta api, jadi pada saat walking city ini masih berkuda, gerobak, dan sebagainya, kemudian kota ini masih padat, mulai ditemukan kemudian kereta api yang menyebabkan perkembangan itu mulai keluar dari wilayah kota. City push increasingly outward. Jadi pengembangan tidak bisa dihindari lagi, terjadi pengembangan di simpul-simpul angkutan umum kereta api. Utamanya adalah di simpul-simpul terminalnya. Terbentuk kota-kota kecil. The trains created subcenter. Jadi adanya kereta api itu menciptakan pusat-pusat kota kecil di sekitar railway station. That was small city with walking skill characteristic. Jadi membentuk kota-kota kecil dengan karakteristiknya masih berjalan kaki. Medium density mixed use area were formed at the rail nodes and along tram roads. Jadi saat itu mulai terbentuk kepadatan menengah, kemudian tata guna lahan campuran di titik-titik simpul kereta api. Jadi kira-kira kondisinya adalah seperti ini ya. Ini adalah sebuah kota kecil dulunya, walking city. Kemudian dengan adanya kereta api, mereka menjadi meluas ke arah luar kota dengan sesuai dengan jalur-jalur kereta api dan simpul-simpul dari stasiunnya, membentuk kota-kota kecil. Nah, justru inilah nanti transit city inilah akan merupakan cikal bakal dari transit oriented development concept. Di mana dalam konsep transit oriented development itu bahwa diupayakan adalah terjadinya pergerakan dengan intensitas tinggi antara simpul-simpul transit ini, antara kota-kota kecil ini, yang dilayani dengan kereta api, sehingga masyarakat tidak tergantung pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Nah, pada tahap selanjutnya kemudian berkembang di automobile city. Jadi beginning before the Second World War and accelerating after it. Jadi dimulai dari sebelum Perang Dunia Kedua dan kemudian semakin dipercepat setelah itu. The automobile supplemented by the bus progressively became the transportation technology that shaped the city, particularly in North America and Australia. Jadi kita lihat bahwa transportasi inilah yang juga membentuk kota. Jadi dengan ditemukannya kendaraan bermotor, termasuk juga bus yang dikembangkan, akhirnya meminggirkan peranan kereta api pada saat itu. Mulai orang beralih menggunakan angkutan umum, kendaraan bermotor, entah bentuknya mobil ataupun bus. Nah, dengan ditemukannya mobil kendaraan bermotor pribadi ini, akhirnya bentuk kota menjadi berubah. It became possible to develop in any direction. Jadi dulu karena ada kereta api, kota itu hanya bisa terbentuk di stasiun-stasiun kereta api. Begitu ada mobil, maka kota itu berkembang ke segala arah, memungkinkan. First, filling in between train line. Jadi pertama adalah mengisi kekosongan yang ada antar stasiun-stasiun kereta api. Kemudian then going out as far as 50 km the average of half hour journey.
Kemudian akhirnya semakin meluas sampai dengan radius 50 km. Karena dengan adanya bisa kita lihat dari semula kereta api orang tidak bisa bergerak jauh, terbentuklah kota-kota kecil di sekitar stasiun kereta api yang bersifat tata guna lahan campuran di sekitar stasiun. Orang bergerak bekerjanya di sekitar lokasi kota kecil ini, ketika kemudian bekerja di tempat lainnya bisa menggunakan kereta api. Tapi begitu ada kendaraan bermotor pribadi, kota ini sudah semakin meluas. Nah, akhirnya inilah yang menciptakan Automobile City. The Auto City was born. Jadi, Auto City, kota yang tergantung pada penggunaan kendaraan bermotor, ini terlahir. Ciri-cirinya, low density housing become more visible, jadi memungkinkan untuk mengembangkan perumahan yang berkepadatan rendah. As erection to industrial city, town planner began separating residential and business center by zoning. This increased journey distance. Jadi dengan adanya perkembangan kendaraan bermotor ini, perencana kota inilah juga memegang peranan terhadap bentuk kota. Mereka mulai memisahkan yang dulunya bersifat mixed use tata guna lahan campuran, sekarang dibuatkan zonasinya. Oh, ini adalah zonasi permukiman di barat, zonasi dari kegiatan bisnis di timur. Nah, jadi ini akhirnya membuat increasing journey distance, membuat peningkatan jarak perjalanan. The city began to decentralize and disperse. Jadi kota itu menjadi terdesentralisasi dan menyebar. Overall density of the auto city decreased to between 10 and 20 people per hectare. Jadi kepadatan rata-rata dari auto city ini menurun antara 10 sampai 20 orang per hektar. Use of an automobile is not so much a choice. Jadi penggunaan kendaraan bermotor ini bukan pilihan, but a necessity in the old city. Tetapi kebutuhan. Nah, ini juga yang sedang kita rasakan, bahwa kendaraan pribadi ini bukan pilihan, tetapi kebutuhan kita. Jadi ini kita sudah menyaksikan bagaimana sebuah kota berkembang ke segala arah, kemudian dibarengi dengan pengembangan infrastruktur jalan yang menunjang daripada keberadaan kendaraan bermotor pribadi. Jadi peningkatan kendaraan bermotor pribadi dibarengi terus dengan peningkatan pembangunan jalan, akhirnya menyebabkan sebuah kota itu begitu tergantungnya pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Ya. Jadi kira-kira demikian ya materi untuk hari ini terkait indikator of sustainable in city.